Struktur teks pidato persuasif adalah unsur-unsur yang membentuk teks pidato persuasif sebagai satu kesatuan. Jadi sebuah teks itu pasti memiliki unsur-unsur pembentuk ya, supaya dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, unsur-unsur pembentuk di dalam teks pidato persuasif ya, susunan atau kerangkanya itu yang pertama ada pembuka, kemudian yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Nah, untuk membuka di sini itu ada beberapa bagian, di antaranya ada salam pembuka, ya bisa berupa kalau kita sebagai muslim assalamualaikum, kemudian ada ucapan selamat pagi, kemudian ada kata sapaan. Sapaan ini adalah kepada pendengar ya yang menghadiri acara. Biasanya didahului dengan sapaan-sapaan terhadap orang yang memiliki posisi atau kedudukan lebih tinggi. Kemudian ada ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada ucapan terima kasih. Kemudian ada tujuan pidato. Nah, itu merupakan bagian pembuka. Kemudian susunan yang kedua, kerangka susunan yang kedua itu ada isi. Isi ini merupakan bagian pemaparan permasalahan yang akan disampaikan dalam pidato. Jadi menyampaikan inti pidato kita. Kemudian yang selanjutnya ada bagian penutup ya. Unsur yang ketiga adalah unsur penutup. Nah, unsur penutup di sini terdiri dari beberapa bagian. Susunan atau kerangka teks pidato persuasif yang kedua adalah isi. Struktur isi teks pidato persuasif itu termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Struktur isi pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama pernyataan posisi, yang kedua tahap argumen, dan yang ketiga penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Kemudian yang selanjutnya tahap argumen. Tahap argumen adalah bagian atau tahapan di mana seorang penulis atau pembicara itu menyampaikan pendapatnya terhadap persoalan yang sedang dibahas. Nah, pendapat-pendapatnya tersebut itu harus disertai dengan alasan-alasan, dengan contoh-contoh atau dengan bukti-bukti yang konkret, kemudian disertai juga dengan informasi-informasi penting yang terkait dengan topik yang sedang dikemukakan. Kemudian dalam menyampaikan argumen itu juga harus berurutan, bisa mulai dari argumen yang lemah menuju ke argumen yang kuat, atau sebaliknya dimulai dari argumen yang lemah berlanjut kepada argumen yang lebih kuat. Nah, dalam mengembangkan argumen pendapat-pendapat tersebut, seorang penulis atau pembicara harus memperhatikan keterkaitan antara kalimat-kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, paragraf satu dan yang lainnya, karena itu semua harus berhubungan dan harus mendukung ide utama. Kemudian yang selanjutnya penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi di sini merupakan pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan ini merupakan inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Nah, ajakan itu yang merupakan ajakan, contoh misalkan menjaga kebersihan. Sekarang perhatikan contoh pidato persuasif berikut. Nah, isi ya, kita di sini akan menelaah isinya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya struktur isi pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi di sini bisa kita lihat ya. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ini merupakan pernyataan
posisi. Nah, kemudian setelah pernyataan posisi kita masuk pada tahap argumen atau penyampaian pendapat. Lingkungan yang sehat akan meminimalisasi penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang nyaman. Nah, itu merupakan atau tahap argumen ya, penyampaian argumen atau pendapat. Kemudian setelah itu ada penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi tadi itu kan merupakan kalimat atau kata-kata ajakan. Nah, di sini kita bisa lihat marilah ya. Ada kata marilah. Nah, kata marilah di sini itu menunjukkan ajakan. Marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah di tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci karena dapat menjadi sarang nyamuk. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Nah, di sini dengan demikian, nah ini sudah merupakan simpulan ya terhadap isi pidato yang disampaikan di atas tadi. Nah, itu contoh bagaimana menelaah struktur isi teks pidato persuasif. Semoga kalian bisa memahami. Untuk kebahasaan pidato persuasif ya. Jadi untuk ciri-ciri bahasa pidato persuasif itu sendiri, yang pertama menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ciri-ciri dari kalimat persuasif itu ada 3. Yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Kemudian biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, contohnya di situ ada mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Ciri kebahasan teks pidato persuasif berikutnya adalah menggunakan kalimat aktif ya. Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan dalam predikat terhadap objeknya. Kemudian ada menggunakan kata tugas, kemudian ada menggunakan kosakata emotif, kemudian ada kosakata bidang ilmu atau istilah teknis, kemudian menggunakan sinonim tadi ya, kemudian ada kata benda abstrak. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah penggunaan konjungsi. Jadi yang namanya konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh penting terhadap teks pidato persuasif. Kembali ke contoh teks pidato persuasif. Nah, di sini kita akan menelaah kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif ini. Nah, di sini tidak akan Ibu jelaskan secara keseluruhan. Ibu hanya akan mencontohkan bagaimana menelaah kebahasaan yang ada dalam teks pidato persuasif. Contoh, misalkan ada kata kebersihan. Kebersihan di sini merupakan nominalisasi. Kemudian ada guna. Guna di sini merupakan penggunaan konjungsi ya. Konjungsi dia termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Kemudian kalau dan di sini merupakan konjungsi koordinatif. Kemudian ada oleh karena itu, ini merupakan konjungsi antar kalimat. Kemudian ada kata marilah. Marilah di sini merupakan ciri utama dari teks pidato persuasif ya, karena dia merupakan kata ajakan. Kemudian di sini mana ada kata
karena ya, karena di sini merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan sebab akibat. Ini juga termasuk ke dalam konjungsi subordinatif. Nah, nanti pada penugasan yang Ibu berikan, kalian juga akan menelaah kebahasaan teks pidato persuasif, di mana teksnya nanti bisa kalian lihat di buku LKS masing-masing halaman 18 ya. Untuk tugas hari ini kalian kerjakan uji kompetensi, ayo berlatih, dan ayo berkreasi yang ada di halaman 20. Oke, yang pertama ayo berlatih. Ayo berlatih di sini yang pertama kalian diminta untuk mengidentifikasi struktur teks pidato yang ada di halaman 18. Nah, tadi strukturnya apa saja, kemudian di sini dijelaskan. Nah, penjelasannya ini bisa berupa contoh kalimat atau bukti kalimat yang menyatakan strukturnya. Kemudian ayo berkreasi. Nah, di sini kamu di rumah menelaah kebahasaan dari teks pidato yang ada di halaman 18. Ya, jadi karena di rumah sendiri, kalian kerjakan sendiri atau bisa didiskusikan dengan teman yang ada di rumah.